Teruntuk ibu kota yang selalu berdiri tegak, tidak gentar melawan teriknya matahari sampai dipadati oleh aktivitas penduduknya. Berlalu lalang kendaraan melintas, berbagai orang datang sekedar singgah sampai tinggal. Ibu kota menjadi tempat untuk pelancong bahkan perantau. Menjadi pusat pemerintahan, pun dengan segala hal tidak baik yang diucapkan, Jakarta tetap menjadi kota dengan orang-orang baik di dalamnya. Paginya damai dengan suhu dingin, siangnya sesak karena teriknya matahari, malamnya hikmat oleh orang-orang yang bersyukur. Selamat ulang tahun Jakarta, jaya selalu sebagai kota yang kuat dengan segala aktivitas di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzin Amirullah. Sehari-hari saya bertugas di pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Secara khusus saya membantu Gubernur DKI sebagai staf khusus Gubernur. Sebentar lagi kita akan ulang tahun ke-493, dan ulang tahun yang kali ini itu istimewa karena dalam situasi pandemi COVID-19, di mana kita harus jaga jarak, mengurangi event-event yang mendatangkan crowd massal, begitu ya. Makanya kita tetap merayakan dengan cara-cara yang meminimalisir crowd dan mengedepankan jejaring virtual. Misalnya kita akan menyelenggarakan misalnya orkestra, tapi tentu penontonnya secara virtual. Lalu ada marching band untuk dari anak-anak didik ya. Ada juga talk show baik di media TV maupun online ya, termasuk Pak Gub tentunya nanti juga akan membuat acara melalui fasilitas telekonferensi ya, Zoom biasanya sih itu. Dan ada beberapa event-event lain yang tentunya sifatnya kultural, tetapi hampir semuanya nanti basisnya atau platformnya itu virtual. Hari lahir bagi kota Jakarta itu spesial karena lahirnya kota Jakarta ini adalah simbol dari perlawanan ya, masyarakat Jakarta terhadap hegemoni atau kolonialisme asing. Jadi ketika waktu itu Fatahillah yang mendirikan Jakarta itu dalam rangka untuk melawan dari adanya hegemoni dari penjajah asing. Gitu. Makanya sebagai warga Jakarta, momen HUT DKI itu mestinya menjadi sarana untuk refleksi, kemudian membaca sejarah, begitu ya, sehingga kita sebagai warga Jakarta itu mengerti betul kenapa Jakarta itu ada,
lalu kemudian prosesnya bagaimana, lalu kita jadi punya arah, kita harus ngapain terhadap Jakarta yang kita cintai. Di Jakarta ini karena sebagai ibu kota, tentunya dari berbagai etnis juga ada, berbagai agama juga ada, suku bangsa juga ada, sehingga memang challenge besar sekali bagi budaya asli Jakarta untuk bertahan. Tetapi yang saya lihat justru malah tidak sekedar bertahan, malah dikembangkan. Kalau teman-teman lihat sekarang, sederhana aja dari bentuk-bentuk visual souvenir, ya, souvenir ondel-ondel aja kreasinya udah macam-macam begitu ya. Makanan aja sudah variasinya jauh lebih banyak begitu ya. Kemudian yang intangible, yang kesenian-kesenian yang basisnya gerak dan musik juga variasinya lebih banyak. Dan juga pemerintah itu membuat semacam lokasi-lokasi khusus yang menjadi sanctuary atau tempat khusus untuk konservasi. Misalnya di Jagakarsa itu ada ada situ Babakan di situ. Kalau kita misalnya datang ke Condet di situ dengan kultur yang masih asli Betawi itu masih tampak begitu. Dan juga di Jakarta ini banyak sekali organisasi-organisasi yang basisnya kebetawian gitu ya. Antar organisasi ini tentu berbeda, kadang juga berkompetisi, tetapi semuanya menggunakan sentimen kultural Betawi, which is itu secara tidak langsung itu juga ikut merawat tradisi Betawi itu sendiri begitu. Cara yang dilakukan adalah dengan menggunakan model-model komunikasi, teknologi, dan variasi menu ya dengan kekinian, sehingga sebenarnya itu adalah yang ditampilkan adalah budaya-budaya tradisi, tetapi anak-anak milenial tetap merasa itu keren, itu asik, itu kekinian. Nah, cara-cara itu menjadikan anak-anak muda tidak meninggalkan budaya Betawi, tetapi mereka justru bangga dengan budaya Betawi itu. Saya ingin berpesan kepada teman-teman semuanya ya, kebetulan peringatan yang ke-493 loh. Kita itu sudah hampir 5 abad, hampir separuh dari 1000 tahun ya kota Jakarta ini. Jadi itu bukan umur yang pendek, jadi itu adalah umur yang sudah sangat dewasa. Tentu di situ ada akumulasi kebudayaan, akumulasi sejarah, ilmu pengetahuan. Mari kita bareng-bareng gali bersama, ambil sumber daya tradisi, sejarah, histori dan seterusnya itu ya untuk menjadi kekayaan kita dan kita kembangkan, terutama di anak-anak muda itu harus terus mempelajari dan kemudian membuat kreasi-kreasi baru dari tradisi-tradisi itu, sehingga tradisi-tradisi yang kita warisi diadopsi oleh kreasi-kreasi berikutnya.